Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-32. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Amin. Baik, mari kita membuka firman Tuhan kita yang terambil dari Amsal pasal 30 ayatnya yang ke-32. Beginilah bunyinya. Bila engkau bertindak bodoh dengan meninggikan diri, bila engkau merancangkan hal itu, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Sekali lagi saya bacakan. Bila engkau bertindak bodoh dengan meninggikan diri, bila engkau merancangkan hal itu, tekapkanlah tangan pada mulutmu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi tema kitab pada kesempatan ini ialah kesombongan adalah kebodohan. Kesombongan adalah kebodohan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa kesombongan selalu ada di dalam diri kita masing-masing. Misalnya, ketika ada suatu tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita selalu menganggap bahwasanya kita sanggup melakukannya sendiri, tanpa memerlukan bantuan atau nasihat dari orang lain. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada masukan dari orang lain yang diberikan kepada kita, meskipun masukan itu bersifat membangun, maka kita sangat sulit untuk menerima hal itu. Karena menurut kita, dia tidak lebih pintar dari kita. Dan menurut kita, apa yang kita perbuat itu sudah paling benar. Kita tidak menyadari bahwa jika kita mendapatkan koreksi dan masukan dari orang lain, itu akan menambahkan wawasan, pengertian, dan pengalaman kita. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat bagaimana kesombongan itu merupakan bagian dari kebodohan. Namun sebelumnya perlu kita mengetahui bahwa kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kitab atau surat Amsal, kitab Amsal ini merupakan kitab yang berisi tentang hikmat, yang berisikan tentang hikmat atau biasa disebut sebagai kitab hikmat, karena berisi tentang pengajaran bagaimana seseorang berhikmat dalam menyikapi segala hal. Sebab bukan hanya pengetahuan saja yang dicari, melainkan hikmat jauh lebih utama. Karena sekalipun pengetahuan itu penting, tetapi hikmat jauh lebih baik. Hal ini bisa kita lihat di dalam pasalnya yang pertama ayat yang kedua. Di sana dijelaskan bagaimana hikmat itu sangat diperlukan dan sangat bermanfaat di dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat ayat yang ke-32 ini, maka dalam bagian ini Raja Salomo memberikan pengajaran bagaimana seseorang yang tidak tahu apa-apa namun menyombongkan diri, atau dengan istilah lain, kebodohan dalam kesombongan. Bapak Ibu Saudara-saudari, siapakah orang bodoh yang dimaksud dalam bagian ini? Kitab Amsal menggambarkan orang bodoh sebagai orang yang keras kepala, tidak mau menerima didikan atau koreksi, karena dia menganggap dirinya sendiri sudah lebih cukup bijak daripada orang lain. Sehingga ketika kita melihat, tidak mengherankan lagi Bapak Ibu, ketika orang bodoh lebih cenderung sangat suka menyombongkan diri. Melihat hal demikian, Raja Salomo melanjutkan ayat ini dengan satu perintah, yaitu tekapkanlah tangan pada mulutmu. Tekapkanlah tangan pada mulutmu. Yang berarti ketika orang bodoh hendak ingin menyombongkan dirinya, baiklah ia menahan dirinya dan melihat kembali apakah dia sudah pantas untuk menyombongkan diri atau belum, supaya tidak menimbulkan tindakan yang bodoh. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, apa yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya tidak bertindak bodoh dengan menyombongkan diri. Mungkin jika selama ini Bapak Ibu, banyak di antara kita atau termasuk kita sendiri sering sekali mengalami hal demikian, yaitu sering menyombongkan diri, maka marilah kita bertobat. Mari kita melihat sejauh mana kesombongan itu. Firman Tuhan berbicara bahwa kesombongan hanya merujuk pada kebodohan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, biarlah kiranya
melalui firman Tuhan ini kita kembali disegarkan, kita kembali diingatkan, dan bahkan kita kembali diubahkan sehingga hidup kita semakin serupa dengan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Amin.